selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak Indria pada hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat dan tetap semangat untuk sekolah minggu bersama ya. Jangan bosan-bosan untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelumnya, ayo kita mohon pimpinan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar Tuhan memberkati sekolah minggu kita hari ini. Ayo, Kenzo akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau sekolah minggu berkati supaya amin. Amin. Anak-anak semua, biar kita lebih semangat di dalam memuji Tuhan, yuk kita akan nyanyi bersama-sama ya. Kita akan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yeah. Jikalau Yesus tinggal di dalam rumah kita, pasti kita akan senang. Oleh sebab itu kita akan semangat terus untuk sekolah minggu bersama. Hari ini kita akan belajar dalam pelajaran yang ke-9 tentang surga bagiku. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, ayo anak-anak semuanya kita lipat tangan ya. Kita tutup mata, kita berdoa, menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Nahum akan menolong kita di dalam doa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari pelajaran yang ke-9, yaitu tentang apa ya? Yaitu tentang sorga bagiku. Tapi sebelumnya siapa yang ingat tentang pelajaran minggu yang lalu? Pelajaran yang ke-8 yang diajarkan oleh Mbak Melia. Tentang apa ya? Ada yang ingat? Ya, tentang kita diajarkan untuk mengampuni. Siapa yang sudah belajar untuk mengampuni? Coba angkat tangannya. Hebat. Anak Tuhan harus bisa mengampuni ya. Nah, kalau masih ingat cerita minggu yang lalu, siapa nama rasul yang memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus? Ayo angkat tangannya. Betul, dia adalah Bapak Paulus ya. Nasihat apa yang diberikan Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus? Ya, yaitu untuk mengampuni dan memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan. Hari ini kita mau belajar tentang surga bagiku. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau tanya,
Di antara anak-anak semua, apakah ada yang sudah pernah lihat yang namanya kuburan? Sudah pernah lihat? Atau mungkin pernah datang ya ke kuburan ketika mungkin ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan, meninggal, terus dikuburkan. Sudah? Sudah ada yang pernah datang ke kuburan? Iya. Kalau belum pernah, ini dia. Ini namanya kuburan, ya. Kuburan itu apa sih? Kuburan adalah tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal dikuburkan. Kalau yang ini, orang yang sudah mati atau meninggal badannya kaku, ya, karena tidak bisa bernafas lagi. Orang yang meninggal juga sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, ya. Tidak seperti kita semua, ya. Kita yang di sini yang masih bisa bernafas dan bergerak ke sana ke sini, ya, bisa berlari, bisa melakukan banyak aktivitas, ya. Kalau yang ini, lihat gambar yang ini. Ini adalah penyebab seseorang meninggal ada banyak hal, ya. Bisa karena kecelakaan, ya, bisa karena sakit, atau mungkin sudah tua ya, seperti kakek dan nenek ini, ya. Banyak hal bisa menjadi penyebab kita meninggal. Semua orang pasti akan meninggal ya anak-anak ya. Ibu, anak-anak semua, papa mama di rumah ya. Kita semua pada waktunya akan mengalami yang namanya meninggal ya. Hanya Tuhan yang tahu kapan itu waktunya kita akan dipanggil Tuhan dan kita akan meninggal. Apa yang terjadi setelah seseorang meninggal anak-anak? Yuk minta papa mamanya untuk membacakan nanti ya di rumah di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Mama papa minta tolong nanti anak-anaknya dibacakan ya agar anak-anak boleh mengerti firman Tuhan. Surat 2 Korintus ya merupakan surat Bapak Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di surat tersebut Bapak Paulus menceritakan mengenai kisah hidupnya ya. Ketika dia melakukan pelayanan memberitakan firman Tuhan ya, menceritakan kabar baik. Dia mengalami banyak sekali persoalan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali masalah ya. Bapak Paulus tidak disukai banyak orang ya. Seperti ini, Bapak Paulus bahkan akan dipenjarakan ya. Banyak orang yang tidak suka dengan Pak Paulus karena pelayanannya. Dalam suatu perjalanan kapalnya juga hampir tenggelam. Bapak Paulus juga pernah dipenjara ya. Nih, lihat. Ini ketika Bapak Paulus dipenjarakan ketika di dalam pelayanannya, ya. Dan banyak kesulitan-kesulitan yang lain yang dialami oleh Bapak Paulus, tetapi Pak Paulus tidak pernah mengeluh, ya. Dia juga tidak pernah marah-marah ketika menghadapi kesulitan, ya. Kesulitan sebesar apapun yang dihadapin, Bapak Paulus tetap bersuka cita karena dia tahu dia memiliki Tuhan yang hebat. Ya, seperti anak-anak ketika belajar bersama papa mama di rumah kadang mengalami kesulitan. Tidak boleh marah-marah. Karena apa? Ketika kita mengalami kesulitan, kita hanya perlu datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, seperti Bapak Paulus ya. Bapak Paulus tetap semangat untuk memberitakan kabar baik ke berbagai tempat, ke berbagai kota ya. Dia yakin bahwa semua kesulitan yang dialami hanya sementara, tidak untuk selama-lamanya ya. Karena Bapak Paulus yakin ketika sudah tiba waktunya
Dan Tuhan memanggil Bapak Paulus, dia meninggal, dia akan bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dia akan berada di tempat yang indah sekali. Dan tidak akan mengalami kesulitan lagi seperti di masa hidupnya. Bapak Paulus akan berada di dalam rumah yang indah yang disediakan oleh Tuhan. Dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, ya, yaitu di dalam surga. Jadi untuk kita semua, untuk Bu Feni, untuk anak-anak di rumah, untuk papa mama, apapun kesulitan kita saat ini, kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kesulitan yang kita hadapi sekarang itu hanya sementara. Nanti pada waktunya Tuhan memanggil kita, ya, ketika kita meninggal kita juga tidak perlu takut karena kita adalah anak-anak Tuhan. Asal kita tetap setia, tetap percaya, pasti kita akan tinggal di rumah Tuhan yang sudah disediakan bagi kita, yaitu di surga, ya, surga tempat yang indah, di mana kita hanya mendapatkan kesenangan, sukacita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau masuk ke surga, angkat tangannya. Ya, kuncinya anak-anak semua harus setia kepada Tuhan, ya. Jangan suka marah-marah, jangan suka cemberut, ya. Apapun yang kita hadapi, percayalah anak-anak pasti mampu menghadapi asalkan kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang ayo kita menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan pada minggu ini akan dibacakan oleh Heski. Ayat 1b. Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. Nah, itu tadi ayat hafalan untuk minggu ini. Silakan anak-anak menghafalkan. Mohon papa mama mendampingi anak-anak sehingga anak-anak dapat menghafal firman Tuhan, dapat tertanam di dalam setiap hati anak-anak kita dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa yang dari tadi duduk tenang mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Hebat, luar biasa. Kalau gitu, coba ibu mau tanya nih ya. Yang bisa jawab, angkat tangannya. Apakah semua orang akan meninggal? Ya atau tidak? Iya betul, jawabnya ya. Nah, sekarang kesulitan apa yang Bapak Paulus alami? Apa tadi, ayo? Ya, tidak disukai banyak orang. Apalagi? Kapalnya tenggelam. Ada satu lagi? Iya, dipenjarakan. Yeay, anak-anak hebat ya, mengingat pelajaran hari ini ya. Nah, sekarang biar kita tetap semangat untuk mengikut Tuhan Yesus, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan Selin dan Arsen. Kita akan menyanyi bersama-sama, yuk semuanya berdiri, berdiri. Iya, kita akan menyanyi Happy Ayah, Happy Yeye. Itu tadi
membuat kita semakin semangat ya. Terima kasih Selin dan Arsen sudah bernyanyi bersama dengan kita hari ini. Anak-anak jangan lupa ibu mau mengingatkan untuk kita semua setelah ini jangan lupa untuk memberikan persembahan yang sudah anak-anak persiapkan. Masukkan ke dalam botol yang sudah anak-anak sediakan di rumah, yang disediakan oleh papa mama. Nanti pada waktu anak-anak ke gereja boleh dibawa. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia bersekolah minggu bersama. Ibu mau memberi tugas untuk anak-anak semua. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, ayo coba belajar menyanyi lagu Di Surga Nanti. Ya, coba belajar bersama papa dan mama. Ini dia lagunya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya, itu tadi lagunya Di Surga Nanti kita pakai baju putih. Oke, selamat belajar bersama papa dan mama. Kita mau mengakhiri belajar sekolah minggu kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kita hari ini. Semuanya yuk ikuti Bu Feni ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati belajar kami hari ini. Tolong kami Tuhan dalam kami menghadapi kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami. Berkati Papa, Mama, dan anak-anak semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.